Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang perbandingan rata-rata dua sampel UJT dua sampel independen. Dengan saya sendiri, copy paste semua tepang dengan NIM 4201230002 dari kelas PSMB 20 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Yang pertama tentang UJT dua sampel bebas atau independen. UJT dua sampel bebas merupakan uji statistik parametrik yang membandingkan dua kelompok independen untuk menentukan apakah ada bukti bahwa rata-rata populasi secara statistik signifikasi berbeda. Variabel yang digunakan pada uji ini yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Persyaratan data pada UJT dua sampel bebas. Yang pertama, variabel dependen numerik. Yang kedua, variabel independen kategorikal. Yang ketiga, tidak ada hubungan antar subjek pada setiap sampel atau kelompok. Yang keempat, pengambilan sampel pada populasi secara acak. Yang kelima, variabel dependen memiliki distribusi normal pada setiap kelompok. Yang keenam, variabel pada kedua kelompok sama. Yang terakhir, tidak ada outlier. Langkah uji T2 sampel. Yang pertama, tentukan H0 dan H1, lalu tentukan tingkat signifikan, kemudian uji varian, lalu hitung nilai T dan DF, lalu bandingkan nilai T hitung dan nilai T tabel. Yang terakhir, pengambilan keputusan hipotesis. Hipotesis uji T dua sampel bebas. Hipotesis pada uji T dua sampel bebas yaitu hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif H1 yang dapat dinyatakan dengan dua cara tetapi memiliki setara. H0 yang dimana mu1 sama dengan mu2 merupakan rata-rata dua kelompok. H1 yang dimana mu1 tidak sama dengan mu2 yang merupakan rata-rata dua kelompok yang tidak sama, atau H0 yang dimana mu1 dikurang mu2 sama dengan 0, perbedaan rata-rata dua kelompok sama dengan 0, atau H1 dimana mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0, perbedaan rata-rata dua kelompok tidak sama dengan 0. Yang dimana keterangannya mu1 merupakan rata-rata populasi kelompok 1 dan mu2 merupakan rata-rata populasi kelompok 2. Tingkat signifikan atau alfa. Nilai alfa adalah peluang untuk menentukan kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 adalah kesalahan menolak H0 padahal H0 benar. Penentuan tingkat signifikan ini bervariasi sesuai keinginan peneliti. Nilai alfa yang umum digunakan 5% dan 1%. Nilai alfa merupakan batasan dalam menentukan pengambilan keputusan uji hipotesa. Homogenitas varian. Homogenitas varian menguji keragaman atau varian kedua kelompok untuk menentukan metode uji T2 sampel bebas yang akan digunakan. 1. Asumsi varian sama. Nilai P lebih besar alfa, maka H0 diterima. Yang kedua, asumsi varian tidak sama. Nilai P lebih kecil alfa, maka H0 ditolak. Perangkat lunak SPSS memberikan kemudahan dalam melakukan uji homogenitas varian, yaitu dengan menggunakan uji Leven pada uji T2 sampel bebas, yang dimana hipotesis untuk uji Levener adalah H0 untuk sigma 1 kuadrat dikurang sigma 2 kuadrat sama dengan 0, yang dimana varian populasi kelompok 1 dan 2 sama, yang H1 yang dimana sigma 1 kuadrat dikurang sigma 2 kuadrat tidak sama dengan 0, varian populasi kelompok 1 dan 2 tidak sama. Uji statistik.
Uji statistik yang digunakan sesuai dengan asumsi varian. Asumsi varian yang dimana rumusnya SP sama dengan akar N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 1 dan T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per SP dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 yang dimana X bar merupakan rata-rata, N merupakan jumlah dari sampel, dan S merupakan standar deviasi sampel, SP merupakan gabungan standar deviasi. Nilai T yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai T kritis pada tabel distribusi T dengan derajat kebebasan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 dan tingkat signifikannya dipilih. Dan untuk asumsi varian tidak sama, T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2, DF sama dengan S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan per 1 per N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat per N1 dikuadratkan ditambah 1 per N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N2 dikuadratkan, yang dimana keterangannya X bar merupakan nilai rata-rata, N merupakan jumlah sampel, S merupakan standar deviasi. Nilai T yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai T kritis pada tabel T dengan derajat kebebasan DF dan tingkat signifikasi yang dipilih. Pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan uji T2 sampel bebas untuk mengukur ada tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok yang diuji berdasarkan membandingkan T hitung dengan T tabel. Nilai T hitung lebih besar nilai T tabel, maka Hanal ditolak. Nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka Hanal diterima. Langsung saja kita praktekkan ke aplikasi SPSS. Kita ketik datanya, kemudian kita klik menu analis, lalu compress min, kemudian independent sample test, lalu kita pindahkan pada aplikasi test variable, kita pindahkan nilai, dan pada blocking variabel kita pindahkan variabel. Kemudian pada kita klik option, kemudian kita klik 95 pada confidence interval, lalu continue, kemudian kita klik OK. Seperti inilah hasil yang akan kita dapat pada bagian grup statistik. Untuk independent sample test, yang dimana kita gunakan hasil test for equation of mean, yang dimana mean difference sama-sama negatif 1,6 dan status error difference sama-sama 4,086 dan lowernya kesalahannya sama-sama negatif 10,184 dan uppernya 6,894.